Nggak usah pakai gambar lah, udah. Ya nggak usah gambar ya. Nah, begini Pak Aja nih. Ini yang kita ngeriin, ini saya sebagai pribadi, barangkali juga publik juga pendukung Pak Amis ini, Pak Anies ini, tentang dia khawatirnya gitu ya, kebeli oligarki nih. Apa iya? Berapa persen dia bisa kebeli atau tidak sama sekali gitu Pak? Karena ini yang diinginkan rakyat ini kan dia nggak kebeli, sehingga dia murni untuk rakyat, untuk perubahan, untuk kemajuan Indonesia gitu, dan bla 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 bla, banyak lah, nggak ada korupsi lah, itu tambang-tambang juga terpelihara ya kan, nggak kejual luar negeri dan sebagainya, kita sehingga jaya, kita supaya jaya gitu kan. Kalau bukan dia kan kita miris, seolah-olah nggak jaya kalau bukan dia gitu ya, bisa ambruk gitu ya, atau bubar sekalian gitu ya, atau kacau gitu. Akan untuk jaya yang dipegang Anies ini, walaupun langkah pertama gitu, apa iya gitu, dia bisa jadi harapan bangsa kita gitu. Jadi yang namanya oligarki itu nggak di depan, di belakang, nggak kelihatan gitu. Sekarang saya mau tanya, yang dimaksud oligarki itu siapa? Iya, dia bisa eksekutif yang punya dana besar sehingga dia bisa memaksakan kehendaknya, polisinya, kebijakan dia gitu, sehingga kita, dan jumlahnya kan sedikit kalau mereka itu pengusaha juga, pengusaha asing maupun dalam negeri yang kita mau didikte sama oligarki ini gitu. Artinya yang dimaksud dengan oligarki itu adalah sekelompok orang, Ya kan? Sekelompok orang yang berasal dari para pengusaha yang mengatur pemerintahan ini, ya, dengan kebijakan-kebijakannya yang lebih menguntungkan pihak mereka, gitu. Bukan untuk rakyat, itu kan. Nah, tinggal yang namanya oligarki ini, kalau menurut saya, dia itu bisa dikuasai atau minimal ya diatur. Mengatur kita maksudnya. Diatur, bukan kita yang diatur. Kita yang atur dia. Karena yang namanya mereka punya kekuatannya kekuatan ekonomi. Dari kekuatan ekonomi itu bisa menentukan kekuatan politik, ya kan? Yang akhirnya menjadi suatu kebijakan, kan gitu. Nah, kalau kita atur, ya, karena kita juga tidak bisa juga meniadakan mereka, keberadaannya. Eksistensi mereka ada. Mereka ada, kita juga nggak bisa pura-pura tuh, nggak bisa mematikan mereka juga, kan gitu. Artinya harus diatur sama kita gitu. Lu harus ngikut aturan, gitu. Kita yang atur ya. Iya, karena memang mereka suatu kekuatan kok, kan gitu. Nah, dengan kita mengatur lama-lama nanti mereka ya bisa hidup, bisa mati istilahnya, kan gitu, tidak berkembang, kan gitu. Tapi kalau semuanya dari atur mereka, ya jadilah seperti sekarang, kan gitu. Nah, permasalahannya apakah nanti Pak Anies akan diatur oleh mereka gitu. Nah, atau Pak Anies malah ngatur mereka. Bisa nggak kira-kira Pak Anies ngatur mereka, Pak? Ya, sekarang siapa yang di belakang Pak Anies, kan gitu. Ya, kan gitu. Kan gitu. Dan ibadah orang itu kan tergantung juga dari persepsi, tergantung dari pemahaman dia terhadap apa yang dilakukan. Ada yang ikut-ikutan, ada yang memang memahami, kan gitu. Nah, orang yang memahami berbeda dengan orang yang ikut-ikutan. Kalau orang yang memahami, bagaimanapun kondisinya, dia tahu ini adalah ibadah, sehingga dia tidak berubah ibadahnya itu, niatnya. Nggak kebeli. Ya, nggak kebeli lah, nggak berubah. Nggak tergoda, loyal terus. Tapi kalau orang yang nggak memahami, yang ikut-ikutan, ya kan,
sehingga karena ikut-ikutan, niatnya ikut-ikutan ya terpengaruh kan begitu. Iya. Gitu. Kemudian kalau memang kita memilih Anies itu karena berdasarkan ibadah, berarti kita dapat pahala dong saja, Pak Dewan ya. Dapat pahala dong ya. Kalau yang lain itu, kalau kita pilih yang lain karena bukan karena ibadah misalnya, nggak dapat pahala, gitu. Gimana Ustaz? Artinya gini. Apakah memilih yang lain nggak dapat ibadah? Iya. Ya, sekarang kan yang namanya konsep pahala itu apa? Benar Konsep. apa salah? Ya kan? Definisi. Baik Iya. atau kurang, tidak baik atau kurang baik kan gitu. Ya, semua bisa jadi orang mengaku ibadah. Ya Iya. kan? Iya. Tapi kan dalam definisi orang ibadah itu kan ketika dia melakukan dengan benar, dengan cara yang benar, dengan tujuan yang benar, niat yang benar, itulah ibadah yang benar kan gitu. Tapi kalau dia melakukannya dengan yang salah, dengan dasar pemikiran yang salah, jadilah ibadah yang salah. Sama-sama ibadah, cuma ibadahnya salah, begitu. Iya. Nah ini yang terakhir nih Ustaz nih. Misalnya Anies jadi presiden, bisa nggak dia kita sematkan atau julukan gelar Amir gitu atau Khalifah atau pemimpin umat Islam gitu Pak? Karena dia kelihatannya pro sana gitu Pak. Saya pikir kalau yang dimaksud dengan Amir itu adalah pemimpin yang terbaik, ya itu harus berjalan dulu. Oh diuji dulu gitu ya? Ya harus teruji dulu dong. Kalau dia seorang pemimpin yang baik, beda ya yang terbaik dengan yang baik, yang insya Allah kita yakin kebenarannya, ya dia adalah sebagai seorang pemimpin gitu. Ya Amir itu kan pemimpin ya. Amir itu pemimpin, tapi kan kalau definisi yang namanya pemimpin itu kan ada pemimpin yang baik, ada yang tidak baik. Yang baik dengan tidak baik kan terlihat karena hasil karyanya. Ya otomatis kalau Amir itu kan pemimpin Islam ya. Iya, itu kan artinya di dalam definisi Islam itu disebut Amir kan itu. Dalam definisi yang lain ya secara umum adalah pemimpin kan gitu. Ya mau disebut Amir, mau disebut pemimpin, mau disebut raja, itu kan pemimpin juga. Boleh-boleh aja ya. Pak Karno kan pernah dibilang Amir juga dia, Pak Karno. Ya Anda juga Amir, Anda. Oh, Amir keluarga ya. Amir diri sendiri ya. Itu. Khalifah juga Amirul Mukminin. Kira-kira bener nggak nih ya bahwa pemilihan pilpres sekarang ini lebih asik karena kelihatan keislamannya lebih kental gitu kelihatannya Pak. Dari jadi gubernur itu kan didukung seluruh Indonesia. Bagaimana? Pilpres saat ini tahun 2024 kalau nggak dimundurkan Pak ya. Kelihatannya asik gitu karena ini masalah agama Islam